dimulai. Berdoa selesai. Nah, mulai perkenalannya dari Bu Iin. Bu Iin sini sebagai pemimpin kelompok ya. Nanti dimulai dari sebelah kiri Bu Iin. Silahkan sebutkan nama lengkap. Setelah itu nama panggilan, kemudian hobi. Seperti itu ya. Silahkan dimulai. Perkenalkan, nama saya Vera Naisela Adani, biasa dipanggil Vera. Hobi saya hari ini kita akan melaksanakan konseling adalah bentuk pelayanan atau bantuan oleh seseorang atau konselor kepada menggunakan teknik. Kelompok ini ada yang namanya asas. Di sini ada 4 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Bu In akan meminta persetujuan kalian untuk menandatangani surat pernyataan komitmen layanan konseling. Sebelum kita masuk ke inti, Bu In akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Ini namanya ba, ini bi. Ba, bi, bu, be, bo. Oke, kita tes dulu ya. Ba, bi, bu, be, bo. Ba, Bi, be, bu. Oke, jadi bagaimana, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Siap. Sudah ada pandangan? Tujuan yang pertama, kalian setelah layanan ini selesai, kalian bisa membangun komunikasi interpersonal kalian dengan baik. Silahkan setelah ini Bu In minta kalian menceritakan permasalahan atau kondisi kalian satu persatu, nanti bergantian. Jadi saya itu dari SD adalah anak yang diam, jarang komunikasi, jarang bersosialisasi dengan orang-orang. Bahkan saya juga jarang yang namanya punya teman. Mungkin teman saya cuma 1-2. Terus waktu saya masuk ke SMP, saya itu dijadikan ketua kelas oleh anak kelas saya, dan kelas saya selalu memberitakan saya menyampaikan pesan. Saya itu harus menjadi anak yang lebih tegas, lebih lantang saat berbicara atau berkomunikasi dengan baik, dan juga bersosialisasi dengan semua orang. Dan itu teman-teman saya juga menerima saya dengan baik dan tidak ada masalah apapun. Tapi waktu saya masuk ke SMK, teman-teman saya juga masih menerapkan itu dari SMP sampai ke sekarang, dan saya juga masih sama menjadi ketua kelas. Tapi teman-teman saya tidak seperti SMP yang kemarin, yang dulu. Teman-teman saya sekarang lebih ke posesif. Teman-teman saya tuh menganggap saya itu terlalu lantang saat bicara, selalu membawa saya ini, misalnya saya berbicara dengan mereka tuh terlalu lantang, itu menjadi masalah buat mereka. Jadi saya juga bingung, jadi gimana gitu. Dulu tuh saya sering ikut organisasi loh. Tapi karena urusan orang tua saya, jadi saya terpaksa pindah di sini. Nah, kan awalnya saya pede dulu, bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Tapi setelah saya masuk sini, kok gini, kok teman-teman banyak yang... Oke, berikutnya siapa? Mbak Atin, boleh? Sejak awal masuk SMK tuh saya memilih untuk menutup diri. Karena apa? Ketika saya berbicara atau mengobrol, itu sering nggak ada respon, bahkan nggak ada yang mau ngedengerin. Pola pikir mereka itu seakan-akan negatif terhadap diri saya gitu loh Bu. Mulai dari saat itu, saya memulai untuk menutup diri dan tidak ingin berbaur dengan mereka. Karena siapa sih orang yang tidak marah, tidak kesal ketika diejek seperti itu? Oke, lanjut ke berikutnya. Jadi saya berasal dari Kalimantan Utara. Saya pindah ke sini karena tuntutan pekerjaan orang tua saya yang mengharuskan saya ikut ke sini. Saya pindah dari Kalimantan ke Jawa Tengah itu tahun 2015. Saya pindah ke sini dengan ibu saya dan adik saya karena ayah saya sudah terlebih dahulu ke sini.
Jadi karena perbedaan dialek tadi ya Mas ya. Ya. Oke, jadi ada berbagai macam permasalahan, ada perbedaan dialek, ada yang tadi kurang penyesuaian seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam alasan di sini. Kira-kira ini kalian alami sejak kapan dan sampai kapan kalian mau? Kalau sejak kapan ya, sejak masuk sini ya, masuk sekolah sini. Terus sampai kapannya itu saya harap segera berakhir. Berakhir ya, Mbak Ulan? Saya juga sama, saya semenjak masuk SMK ini. Terus untuk sampai kapannya saya cepatnya mengakhiri ini karena saya nggak mau berterus. Oke, berikutnya. Kalau sejak kapannya saya mulai tidak nyaman dengan keadaan seperti ini tuh sejak awal masuk di SMK. Kalau sampai kapannya, saya menganggap sekarang cepat selesai dan saya nggak terbebani dengan masalah yang seperti ini. Oke, Bu In, setelah ini meminta dan memberi kesempatan ke kalian untuk mengekspresikan diri kalian. Seandainya kalian ada di posisi di lingkungan yang tidak kalian rasa nyaman tadi, silahkan keluarkan unek-unek, ekspresikan seekspresif-ekspresifnya ya. Setuju ya? Setuju. Boleh dimulai dari mana? Dari sana. Sana apa sini? Loh, mana dulu? Mbak Ulan dulu. Oke, Mbak Ulan dulu. Silahkan. Saya ini ketua kelas. Saya tuh harus seperti ini kayak gini tuh wajar kayaknya. Kenapa? Karena saya tuh memisal. Saya memberi informasi ke kalian sekelas. Apakah kalau misalnya saya berbicara dengan pelan, apa kalian dengar? Enggak. Jadi saya ya harus seperti ini ya wajar. Karena saya tuh ketua kelas, memimpin kelas kalian. Dan itu semua juga tanggung jawab saya. Jadi saya harus berbuat semaksimal mungkin yang terbaik buat kelas ini, memimpin kalian semua. Tolong dimengerti, saya nggak mau seperti ini. Gitu. Oke. Berikutnya siapa? Mbak Vera? Oke. Aku tuh sebenarnya kurang apa sih? Padahal udah bersikap seramah mungkin sama kalian. Kok kalian gini sama aku? Aku tuh cuma pengen temenan, punya bisa berbaur sama kalian gitu. Baik, saya sudah mengekspresikan semuanya, sudah maksimal tadi ya apa yang kalian ekspresikan. Nah, setelah mengekspresikan diri kalian tadi, perasaan dulu sebelum kalian mengekspresikan tadi dan perasaan setelah kalian mengekspresikan unek-unek kalian seperti apa? Untuk perasaannya saya ya gini. Ya kalau dulu juga saya dulu kelas diri. Kalau untuk itu setelah saya melakukan ini, saya menjadi juga senang karena saya bisa speak up seperti kayak bisa berbicara langsung dengan teman saya. Oke, terus setelah mengikuti kegiatan tadi kamu mengekspresikan itu perasaan seperti apa? Lega. Sudah menjadi lebih lega ya? Iya. Kira-kira hal apa saja yang bisa memperbaiki keadaan ini? Mungkin ada saran dari teman-teman apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Dari mana? Mungkin itu semua juga bukan salah teman-teman kita, teman-teman kalian semua. Itu juga mungkin bisa dari bentuk kita sendiri, atau mungkin dari raut wajah yang mereka anggap kita tuh judes atau gimana, mereka salah tangkap apa yang sebenarnya itu kita bukan seperti itu. Mungkin gitu. Oke, jadi tadi Mbak Ulan menyarankan untuk ekspresi ya Mbak ya? Iya. Ekspresi itu bisa dimulai dari senyum sesuai dengan yang sudah disarankan oleh teman. Kemarin ada apa saja? Banyak senyum, intonasi, menjadi pendengar yang baik, belajar memahami orang lain dan jangan mengeluh ya. Itu sudah kalian laksanakan belum? Sudah. Sudah ya.
LKPD yang kemarin Bu In berikan sudah diisi semua? Sudah ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Dimulai, dibacakan aja nanti soalnya apa, kemudian jawabannya apa, nanti dibacakan saja, nanti kita bisa bahas bersama. Kalau mungkin ada pembahasan yang perlu dibahas lagi, kita bahas bersama-sama. Seperti itu ya. Dimulai dari mana? Mbak Sela apa Mbak Wulan dulu? Wulan dulu. Oke. Ini habis Mbak Wulan, Mbak Sela, Mbak Tim, Mbak Fira, terus terakhir Mas Aidil ya. Oke, silakan Mbak Wulan. Yang LKPD pertama itu rencana tindak lanjut. Yang pertama, mencoba banyak senyum dan mengubah intonasi bicara pelan dan tegas. Yang kedua, banyak komunikasi dan melibatkan teman-teman lagi. Yang ketiga, berusaha mengkomunikasikan apapun di dalam kelas. Oke, lanjut diselesaikan semua saja. Yang kedua, bagaimana caramu mendekatkan diri dengan teman-teman. Yang pertama, tidak terlalu serius dan mulai bercanda dengan teman. Yang kedua, jika ada panggilan dari wali kelas atau guru akan mengajak salah satu teman bergantian. Berikutnya tadi masalah. Oke, silakan. LKPD yang pertama yaitu pertanyaannya rencana tindak lanjut. Yang pertama, mulai mengubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, memulai berbaur dengan teman-teman. Yang ketiga, mencoba membuka diri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caramu mendekatkan diri dengan teman-teman? Yang pertama, mencoba membuka obrolan atau memulai obrolan. Oke, berikutnya tadi siapa ya? Mbak Tim? Oke. Pertanyaan LKPD yang pertama, rencana tindak lanjut. Yang pertama, mencoba untuk lebih ramah lagi dengan teman-teman. Yang kedua, mencoba untuk selalu tersenyum. Yang ketiga, mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caramu mendekatkan diri dengan teman-teman? Yang pertama, setiap pagi saya mulai untuk menyapa teman. Lanjutkan Mbak Vera. LKPD yang pertama yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, tidak menutup diri, akan mulai berbaur dengan teman-teman. Yang kedua, mencoba banyak senyum. Dan yang ketiga, ikut aktif di kegiatan kelas. Yang kedua, bagaimana cara mendekatkan diri dengan teman-teman? 1. Jika ada jam kosong atau istirahat, akan berbaur dengan teman-teman dan tidak menyendiri. Oke, yang terakhir Mas Aidil. Pertama, rencana tidak lanjut. 1. Akan mencoba memahami teman-teman, mencoba menempatkan diri di posisi mereka. Kedua, akan berbicara dan menyesuaikan bahasa teman-teman. Ketiga, mencoba lebih aktif dan mengikuti kegiatan kelas. Terima kasih sudah mengikuti 2 pertemuan ini. Pesan dan kesan kalian seperti apa setelah mengikuti 2 pertemuan ini? Kesimpulannya bisa disimpulkan tadi dari pertemuan kita 2 pertemuan ini, Mbak Sela, kesimpulan yang sudah atau siapa? Mbak Wulan? Baiklah. Oke, kita akhiri kegiatan pada sore hari ini, siang hari ini ya. Semoga hasilnya bisa sesuai dengan harapan kalian. Untuk kegiatan berikutnya boleh silakan, kalau masih ada yang mengganjal atau kira-kira masih ada hal yang ingin dibicarakan, boleh menemui Bu In di ruang BK. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai.